Pemirsa, ada kembali di News Pagi. Pemirsa, polemik aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya masih terus bergulir. Pemerintah telah menghentikan sementara operasi tambang nikel dari PT GAG Nikel di Raja Ampat sembari dilakukannya verifikasi dari Kementerian ESDM. Aktivitas tambang nikel terbesar di tanah Papua kini terhenti sejak keputusan penghentian sementara oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 5 Juni 2025 lalu. PT GAG Nikel menghentikan seluruh kegiatan penambangan di Pulau GAG Raja Ampat, Papua Barat Daya. Puluhan alat berat dan dam truk terparkir, sementara aktivitas pekerja nyaris tidak terlihat. Selain PT GAG Nikel, pemerintah juga menghentikan sementara operasi 4 perusahaan tambang lainnya di kawasan serupa untuk menghindari kerusakan lanjutan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas berbasis hasil evaluasi lintas kementerian. Kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK, karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut. Sementara itu, pihak perusahaan mengaku sudah melakukan perawatan lingkungan secara bertahap di lahan-lahan bekas galian penambangan nikel. 2018 sudah mulai ini keberhasilannya, terus 2019 sampai dengan 2024 yang tadi kita lewati, itu 2024. Pak, total luas lahan sudah direboisasi sendiri, reboisasi dan reklamasi. Yang sudah direboisasi kan ada 281 tadi ya? 263 yang sudah dibuka, 131 sudah reklamasi. 131 sudah reklamasi. Baik. Terus 59 dianggap berhasil. Yang ini ya? Berarti yang dari tahun 2018-2019 sudah terlihat hasilnya, berhasil. Penghentian ini menyusul sorotan tajam dari publik dan komunitas pemerhati lingkungan yang menilai aktivitas tambang di kawasan pariwisata dunia seperti Raja Ampat berpotensi merusak ekosistem. Dari Raja Ampat, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ke Sorong, Papua Barat Daya diwarnai protes keras dari massa. Demonstran kecewa terhadap pengelolaan tambang nikel di wilayah Raja Ampat yang dinilai merusak lingkungan. Kemarahan demonstran memuncak saat mengetahui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia keluar melalui pintu belakang ruang transit bandara. Awalnya massa akan menemui Bahlil untuk mendesak pemerintah menutup segera tambang nikel yang dianggap merusak lingkungan di Raja Ampat. Massa juga sempat membentangkan spanduk dan pamflet untuk menyoroti adanya kerusakan di Raja Ampat akibat tambang nikel. Di saat yang sama, Bahlil terbang menuju ke Raja Ampat, Papua Barat Daya, meninjau tambang nikel yang sempat disorot dunia internasional karena isu kerusakan lingkungan. Usai meninjau, Bahlil menyatakan akan mengevaluasi tambang secara menyeluruh, namun keputusan final baru akan diambil setelah kajian teknis selesai. Nanti kita evaluasi ya, kita evaluasi total, baru kemudian kita membuat keputusan ya. Sekarang kan penghentian sementara kan terjadi. Nanti kita lihat, kan ada pasti Menteri juga LHK dari lingkungan. Keberadaan tambang nikel di Pulau GAG ini dikhawatirkan akan mencemari lingkungan dan mengganggu pariwisata di Raja Ampat. Peninjauan ini juga merupakan satu bentuk perhatian langsung negara atau pemerintah dalam rangka melihat langsung informasi atau temuan-temuan yang dilaporkan oleh Greenpeace terkait dengan dugaan kerusakan lingkungan di Raja Ampat yang merupakan daerah pariwisata dunia. Dari Pulau GAG Raja Ampat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup angkat suara mengenai indikasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Rencananya Kementerian LH akan bertolak ke Raja Ampat untuk melakukan tinjauan langsung pada pekan depan.
gerakan tagar Save Raja Ampat tengah menggema di media sosial beberapa waktu kebelakang. Gerakan tersebut muncul atas dugaan eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq pun buka suara mengenai hal tersebut. Ia menjelaskan temuan di 4 wilayah pertambangan kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hanif menyebut ada temuan yang menunjukkan indikasi kerusakan lingkungan yang terjadi di salah satu pulau kecil, yakni Pulau Manuran, yang diduga imbas dari aktivitas penambangan nikel. Jadi ini agak serius ini kondisi lingkungannya untuk pulau yang ada di Pulau Manuran ini, yang kegiatan penambangan nikel yang dilakukan di Pulau Manuran ini. Selain pulaunya kecil, pelaksanaannya kegiatan penambangnya kurang hati-hati, sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang agak serius untuk di Pulau Manuran ini. Next slide. Ini juga telah dilakukan pemasangan pang pengawasan, karena ini sedang kita lakukan tahapannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau pang pengawasan itu dilakukan berarti tahapannya sedang berjalan. Mulai dari pengambilan sampel-sampel untuk di lab, kemudian penghadiran para ahli untuk memproyeksikan kerugian-kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya, untuk kita simpulkan apakah ini lari kepada penindakan pidana perdata. Menteri Lingkungan Hidup bersama tim dijadwalkan akan bertolak ke Raja Ampat pada Kamis 12 Juni mendatang. Usai melakukan tinjauan, pihaknya akan menentukan langkah yang paling tepat untuk mengatasi persoalan lingkungan di sana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Lebih lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup merinci dugaan pelanggaran oleh 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. PT GN berkegiatan di Pulau Gak dan perairan Pulau Gak yang seluruhnya berada di dalam kawasan hutan lindung. Berdasarkan UU nomor 19 tahun 2004, PT GN merupakan salah satu dari 13 kontrak karya yang diperbolehkan menambang dengan pola terbuka di kawasan hutan lindung. Namun kementerian akan meninjau kembali persetujuan lingkungan, mengingat kegiatan pertambangan berada di pulau yang kecil. Kedua pemirsa, PT ASP, perusahaan ini memiliki IUP seluas yang berada di daratan dan perairan Pulau Manuran yang masuk dalam kategori pulau kecil. PT ASP juga memiliki IUP di Pulau Waigeo. Adanya settling pond jebol menyebabkan sedimentasi tinggi di pantai di pulau, sehingga terindikasi adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya ada PT KSM, perusahaan ini berkegiatan di Pulau KW dan perairannya yang masuk dalam kategori pulau kecil. PT KSM seluruhnya berada di kawasan hutan produksi. Hasil pengawasan PPLH menemukan adanya kegiatan pertambangan di luar persetujuan penggunaan kawasan hutan. Persetujuan lingkungan PT KSM pun akan ditinjau kembali. Berikutnya yang keempat, atau yang terakhir, ada PT MRP yang melakukan kegiatan eksplorasi di Pulau Manyaifun dan Pulau Batang Pele. Kedua pulau masuk dalam kategori pulau kecil. Dari hasil pengawasan ditemukan kegiatan eksplorasi di kawasan hutan di Pulau Manyaifun maksud kami, sebanyak 10 titik. Mesin bor tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan PPKH. Tambang di Pulau Gak memiliki akar panjang sejak era Presiden kedua Soeharto hingga Presiden ke-7 Joko Widodo, pemirsa, dengan sejumlah dispensasi dan izin operasional yang memungkinkan aktivitas pertambangan di kawasan konservasi ini. Di era Presiden Soeharto, PT Gak Nikel menandatangani kontrak karya pada 18 Februari 1998. Konsorsium terdiri dari BHP Bilton dan PT Aneka Tambang dengan konsesi seluas 13.000 hektar lebih di Pulau Gak. Ini menjadi tonggak awal legalisasi pertambangan di Raja Ampat. Di era Presiden Megawati Soekarno Putri pada 2004, Undang-Undang tentang Kehutanan melarang pertambangan di hutan lindung.
Namun Kepres nomor 41 tahun 2004 memberikan dispensasi bagi 13 perusahaan tambang termasuk PT Gag Nikel untuk tetap beroperasi karena kontrak telah ada sebelum undang-undang diberlakukan. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PT Gag Nikel memperoleh izin lingkungan dan persetujuan kelayakan usaha. Pada Agustus 2014, Kementerian ESDM menyetujui studi kelayakan. Lalu berikutnya di era Presiden Joko Widodo, izin operasi produksi keluar pada 30 Desember 2017. Tahun 2018, tambang di Pulau Gag mulai beroperasi penuh. Presiden Prabowo Subianto disebut-sebut kecolongan dengan adanya izin tambang nikel di Raja Ampat. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyebut izin operasi penambangan merupakan wewenang pemerintah pusat. Dan berikut pemirsa dialog lengkapnya di program Newsroom bersama rekan Nadia Valeri. Yang ada di kita ini hanya 4. 4 itu 2 yang memiliki izin. Oke. 2 lagi yaitu, tidak berizin. Itu kontrak karya itu PT Gag Nikel. Ada terus 4. Terus yang 1 itu KW. Terus yang 1 itu ini Anugerah Surya Pratama. Dan yang 1 itu yang 3 itu yang ada izin di kita. Yang PT Surya Anugrah pertama ini izinnya sudah selesai tahun 2024. IUP-nya. Nah, sedangkan PT Gag Nikel dengan KW itu masih berjalan. KW ini kita juga sudah rekomendasikan untuk dievaluasi AMDAL-nya. Jadi itu kira-kira itu 3 perusahaan itu. Mungkin ada yang lain tapi belum ada belum ada izin di kita. Oke, untuk proses evaluasi ini nantinya akan berjalan berapa lama, Pak Elisa? Hingga ada keputusan apakah penambangan nikel boleh dilakukan ataupun tidak? Ya, ini kita serahkan sama pemerintah pusat, kan kewenangannya ada di pemerintah pusat. Yang mengeluarkan izin, IUP ini kan pemerintah pusat. Dan memang pertambangan itu sekarang domainnya pemerintah pusat. Oke. Nah, kita usulkan supaya segera dilakukan rapat untuk melakukan evaluasi, untuk menghadirkan kementerian yang terkait, termasuk pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, dan juga kita akan mengajak masyarakat adat, ya pemilik aku layak juga kita bawa untuk bisa di rapat itu, sehingga kita bisa lihat apakah itu bisa dilanjutkan atau dihentikan. Itu tergantung dari keputusan